Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Langsung. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya, dan yang belum subscribe bisa tekan klik tombol subscribe ke channel saya untuk menantikan konten-konten yang bermanfaat di video berikutnya. Semoga kalian ditambah rezeki, melimpah rezeki dari segala penjuru. Amin. Terkait dengan video sebelumnya, yaitu menambal body kropos menggunakan resin, nanti saya tunjukkan ya bagaimana hasilnya, di mana letaknya, bagian-bagian yang kropos yang telah saya tambal menggunakan resin. Oke, dan sekaligus saya menjawab kemarin komentar-komentar yang berada di bawah. Ada yang berkomentar resin sama dilas itu kuat yang mana, kan gitu kan ya. Tetap aja kuat yang dilas, akan tetapi dilas, kalau dilas cuman dilas titik atau totol ya nantinya akan berkarat lagi apabila di pengaplikasiannya itu tidak begitu banyak mengerti. Harusnya kalau memang harus dilas totol itu baiknya ya tetap nanti pinggirannya totolnya itu harus ditutup menggunakan flingcoat, dibersihin, ditutup menggunakan flingcoat atau ditutup menggunakan resin. Nah, itu akan lebih awet nantinya. Akan tetapi kalau buat saya, saran saya, apabila Anda menyukai atau menyayangi mobil tua kesayangan Anda, ya tetap ada baiknya itu harus dilas muter tanpa putus, muter gitu, nyambung terus, bukan titik-titik gitu. Karena kalau nanti dilas titik-titik, nantinya itu air masuk pasti akan menimbulkan kropos lagi. Nah, kalau misal itu dempulnya itu ngangkat, kan ketahuan, langsung bisa kekejar, diperbaiki. Nah, apabila dempulnya itu kuat, nanti dempulnya itu nggak ngangkat, tetapi dalamnya sudah habis lagi, nanti biaya lagi gitu kan. Nah, ada baiknya itu kan uangnya ditabung dulu, kemudian sementara menggunakan resin. Nanti untuk nantinya jika uang sudah terkumpul, alangkah baiknya keseluruhan bodi diperbarui menggunakan plat, kurang lebih begitu. Tambal menggunakan kropos itu menggunakan resin sifatnya itu sementara, tapi sementaranya itu juga bertahun-tahun, kurang lebih seperti itu. Jadi lumayan awet ya. Itu pengalaman saya dan saya aplikasikan di kendaraan kesayangan saya sendiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian kemarin ada yang bertanya di mana beli resinnya. Itu biasanya beli resin itu di toko-toko kimia ya teman-teman, itu ada, sekalian matnya juga ada. Apabila di daerah Anda biasanya tukang gipsum, nah itu yang bikin gipsum itu biasanya dia jual resin, cuman pasti agak mahal itu. Nah, yang gampang ditemui ya di toko-toko online itu banyak, di penjualan online itu juga banyak resinnya. Jangan beli yang bening, kalau yang bening itu buat bikin kerajinan tangan. Itu biasanya yang bening itu lebih mahal, nanti saya bahas di konten berikutnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemarin ada yang tanya apalagi ya kroposnya tuh. Kalau saya biasanya mematikan karat itu saya bersihin, kemudian saya oles menggunakan resin, habis itu baru flingcoat. Setelah flingcoat baru saya semprot pakai epoxy primer ya teman-teman. Jangan salah pengaplikasiannya epoxy primer sama epoxy filler. Kalau epoxy primer itu sebelum cat, jadi masih besi, masih platnya itu disemprot, itu anti karatnya yang primer. Kemudian yang filler itu yaitu dasarannya sebelum dicat, di atas epoxy filler barulah warna yang masuk ya. Kurang lebih seperti itu, nanti saya bahas di video-video selanjutnya.
Ini saya tunjukkan dulu video hasil penambalan daripada itu menggunakan resin. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, baiklah kawan-kawan, ini mari saya tunjukkan hasil daripada penambalan bodi menggunakan resin. Ini bagian depan ini kemarin habis kropos. Saya mau seselin pakai plat dulu, akan tetapi kalau saya kasih plat ini nggak rapi ya sama karetnya, karena bagian kacanya nggak saya lepas. Ini kuat, ini udah cukup kuat. Jadi ini saya tambal resin di bagian muka, kemudian di bagian belakang. Nah, ini supaya tidak mengelupas gimana, nah, ini taleknya itu bedaknya dikit, kemudian kita tambal bagian muka dan bagian belakang supaya untuk akarnya. Ini bagian dalam, lubang-lubang angin. Ini pinggirannya kemarin juga habis kropos, terkena air, kemudian saya bentuk lagi menggunakan resin. Ini bagian dekat sini juga kemarin kropos habis, saya kasih resin karena kroposnya itu enggak menyeluruh. Kalau menyeluruh pastinya saya menggunakan las. Untuk bagian lantai depan ini karat, ini saya tambal cuma di bagian sininya aja, karena yang kropos bagian sini ini udah cukup kuat ya teman. Karena di bagian sininya ini masih tebel, namanya untuk menghemat budget. Kalau saya maunya ya tetap diganti semuanya sampai sana, sampai belakang sana maunya saya ganti. Tapi namanya menyesuaikan budget. Nah, itu yang sebelah sana belum saya tambal, mungkin di konten selanjutnya nanti saya tunjukkan. Untuk bagian lubang-lubang angin kemarin ini juga propos gini-segini ya teman-teman. Nah, ini bayangin kalau semisal saya tambal, ini bisa rapi nih, ini bisa rapi nih. Ini juga bagian pada sini kemarin propos kerowak segini. Ini sekalian saya tambal semua. Nah, ini juga, ini lubang-lubang angin yang sebelah sana belum saya tambal. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk penambalan menggunakan resin. Apalagi bagian-bagian tersulit kayak gini biasanya sama tukang las atau body repair, bagian sulit kayak gini hitungannya agak mahal dikit ya teman-teman. Nah, ini alternatifnya seperti ini. Jadi kita tambal seperti ini, kita juga bisa nabung untuk nantinya diperbarui platnya lagi di sekalian. Kalau misalnya memang seneng atau sayang sama kendaraan, sekalian perbaruin semua. Jadi nggak nyicil-nyicil dilas total begitu ya teman-teman. Kalau cuma nyicil-nyicil aja, kalau menurut saya sarannya yang menggunakan fiber seperti ini. Jadi uangnya yang lain bisa ditabung untuk memperbarui seluruh bodi kendaraan kesayangan. Nah, ini di pojokan sini juga lubang yang kemarin teman-teman, ini sudah saya tambal. Nah, saya tunjukkan lagi yang di sisi lain. Pada sisi di bawah talang ini kemarin kropos habis ya teman-teman. Ini tidak saya tambal menggunakan mat, akan tetapi saya menggunakan plat dulu. Saya contohkan. Nah, ini saya contohkan, saya menggunakan plat seperti ini dulu ya. Ini ukuran plat galvanis ukuran 0,8 mm tipisnya. Nah, kemudian pada bagian kropos sebelum saya tambal menggunakan plat ini sudah saya kuas menggunakan resin dulu untuk mematikan karatnya.
dibersihin, dikuas resin, kemudian saya tambal menggunakan plat seperti ini. Untuk kemudian saya lubang-lubang menempelkannya, saya rivet. Nah itu kekuatannya sama kayak dilas total ya teman-teman. Maka dari itu bagusnya sih las itu ya sambung bukan total. Kalau cuma total aja kita ambil ngirit, kita lubang pakai rivet, kemudian nanti digerinda, ditipisin dikit lagi juga udah kuat. Kemudian setelah nempel begini, setelah di rivet, saya sikat lagi menggunakan resin, barulah saya dempul seperti ini hasilnya. Kemudian yang ini juga iya nih, kemarin keroak nih, ini contohnya, ini kan, nah ini contohnya nih, ini besinya nih, contoh pada bagian sini kemarin juga keroak. Ini saya kasih plat dulu 0,8, saya rivet, saya tutup lapis-lapis pakai resin, kemudian saya dempul seperti ini, hasilnya rapi. Nih untuk contoh yang saya rivet seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah ini seperti ini contoh saya rivet. Ini kerowak, ini cowak segini nih, kena karat nih. Ini cukup saya rivet ini saya bentuk dulu, kemudian saya rivet, saya pukul-pukul rata, rapiin, kemudian saya sikat pakai resin. Nah hasilnya seperti ini. Nanti nggak apa-apa ya, karena ini ketutupan busa. Cuman kalau untuk di bagian luar misalnya itu terlalu tebal atau terlalu menonjol keluar, bisa dari sisi dalamnya, platnya itu di sisi dalamnya mudah di rivet, kemudian nanti tertutup sama dempul. Ini juga pakai resin nih, ini yang bagian belakang ini pakai resin semua ini teman-teman. Cuman tetap saya kasih plat, ada bagian saya kasih plat. Ini habis ini resin, ini bukti ya, ini resin, ini lumayan kuat lah. Ini kalau saya masukkan ke body repair ya, Anda bisa bayangkan sendiri atau bisa tanya-tanya dulu habisnya berapa. Cuman ini saya bersifatnya sementara ya teman-teman, bisa kuat lah tahunan, sembari kita menabung menyisihkan uang nanti untuk pembaruan keseluruhan bodi apa. Karena saya sayang sama kendaraan ini, jadi saya budget enggak adanya segini, menyesuaikan budget. Soalnya nanti pasti rontok lagi teman-teman ya kalau cuma dilas total. Baiknya tetap dilas, tapi dilas sambung, jadi keseluruhan atau pembaruan bodi menggunakan plat yang sama, ketebalannya juga sama, baru kurang lebih seperti itu apabila Anda sayang sama kendaraan Anda. Saran saya, selagi kita menabung, kita bisa ambil alternatif menggunakan cara seperti saya ini. Ini juga bisa awet, ini cuma 10 tahun 20 tahun juga awet dipakai harian. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tuh yang bagian sana itu juga saya pakai resin gitu. Nah supaya resin tidak copot, nah bagaimana? Ini ada caranya supaya resin tidak copot, itu dikasih akar. Kalau plat datar seperti ini, kalian bisa kasih resin di atas, kemudian di bawah juga kasih resin, jadinya itu resinnya nanti kerasnya itu gigit gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Mobil-mobil sport itu juga bodinya kan banyak kan menggunakan fiber ya teman-teman, cuman menggunakan seng tipis, plat tipis, lapis fiber itu. Jadi kalau nabrak tiang ya hancur. Kalau ini kan tebel. Nah itu total seperti itu. Total banyak yang berkarat lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah, penampilannya kurang lebih seperti itu, hasil daripada menambal bodi menggunakan resin ya teman-teman. Sekali lagi saya bahas perbandingannya apabila sama dilas itu gimana. Tentunya lebih kuat dilas.
Akan tetapi untuk mengambil ngiritnya atau mengambil supaya biaya tidak membengkak mahal, bisa diambil. Ada juga kekuatannya sama seperti di las totol dan tidak mudah berkarat. Bagaimana cara pengaplikasiannya nanti saya akan tunjukkan di konten berikutnya. Maka dari itu jangan lupa kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe untuk mengetahui konten-konten saya berikutnya. Nanti jadi itu nanti intinya pengaplikasiannya itu menggunakan plat sama menggunakan resin, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi kalau sama di las sambung ya tetap kuat las sambung. Intinya untuk menghemat biaya dan biaya kita bisa menabung biaya untuk nanti perbaikan atau pemperemajaan bodi ya teman-teman. Jadi kalau bodi yang udah usang atau udah kropos baiknya tetap diganti satu panel, diremajain, dimudahin gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Apabila cuma tambal sulam menggunakan menggunakan plat, yaitu nanti biayanya ujung-ujungnya habisnya juga banyak. Kenapa harus begitu? Kalau misal kita ambil ngiritnya juga sama-sama kuatnya, nanti saya tunjukkan di video selanjutnya bagaimana caranya menambal bodi kropos hanya cukup menggunakan plat sama resin tanpa perlu dilas. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi kalian pendatang baru. Terima kasih udah nyaksiin video saya. Apabila Anda suka silahkan di like. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk belajar bersama, saya juga masih belajar ya teman-teman, untuk memahami dan merawat mobil-mobil yang udah tua ya teman-teman, atau mobil-mobil kesayangan sendiri. Sampai ketemu di konten berikutnya.